Assalamualaikum Lur, jumpa lagi di Motoba Channel. Pada video kali ini kami akan membagikan tips bagaimana berburu mobil bekas atau mobkas ya. Dulu di tahun 2016-2017 waktu berburu Mitsubishi Kuda Diesel ini, kami sempat berburu ke Jogja, Solo hingga kota-kota yang lain ya untuk mencari mobil bekas ini. Tentunya melelahkan dan juga menghabiskan waktu dan tenaga. Untuk itu kami akan memberikan tips dan share pengalaman kami selama berburu mencari mobil bekas atau mobkas. Apa saja tips dan triknya? Yang pertama tentu kalian harus meluangkan waktu ya. Tidak boleh tergesa-gesa atau kalau bahasa Jawa kesusu, karena kalau kita mencari mobil bekas itu butuh santai, waktu luang agar bisa mendapatkan mobil impian yang tentunya bagus dengan harga yang wajar ya. Karena kalau mau minta bagus harga murah tentu kan nggak ada. Kalau bagus tentu harganya lebih tinggi, kalau murah itu biasanya juga kualitasnya lebih rendah. Jadi diusahakan kita mencari yang bagus tapi harganya wajar ya, standar. Yang pertama itu kalian harus mengecek bodi dari mobil bekas itu ya. Kita cek bodinya apakah masih kaleng atau sudah banyak gembulan. Bisa kita ketok-ketok seperti ini, keliling dari samping kanan, depan, samping kiri hingga ke belakang ya. Kita cek semua untuk bodinya ini. Perhatikan juga lekukan-lekukan polis apakah masih lurus apa enggak, dan juga cat-cat mobil ini apakah sudah dicat ulang atau masih orisinil. Itu harus diperhatikan. Termasuk juga untuk kap mesin dan juga atap serta talangan air ini harus dalam kondisi yang bagus ya, enggak ada yang karat. Kemudian cek juga lampu-lampu ya, lampu depan, lampu rating, grill, bumper, dan juga kaca terutama kaca depan. Ini harus utuh, tidak ada yang retak atau luka ya. Dan juga karet-karetnya ini harus masih ori, tidak ada siler-siler, tidak ada kebocoran. Kemudian cek juga pintu-pintu, pelipit kaca ini harus ori, begitu juga dengan kaca-kaca samping, kaca-kaca belakang juga. Kemudian nap-nap pintu ini diperhatikan apakah masih rata atau sudah rusak ya. Kalau ada bekas eksiden tentunya ini ada kerusakan. Setelah pengecekan eksterior bodi, kita cek juga kaki-kaki. Untuk roda depan itu bannya dipastikan masih tebal. Kalau sudah tipis, waktunya penggantian tentu bisa dijadikan sebagai bahan nego ke penjual. Dicek bannya apakah masih bagus, masih tebal atau sudah tipis. Itu juga dengan pelek. Pelek ini harus dicek apakah ada yang retak atau masih bagus. Khusus untuk roda depan itu biasanya menggunakan rem cakram, sehingga bisa kita cek juga ini cakramnya apakah masih rata atau sudah tipis atau perlu diselap, misalkan banyak nggak rata atau bergelombang. Juga kampas remnya bisa kita intip masih tebal apa enggak. Cek juga untuk shock breaker ya, shock breaker bisa kita intip apakah ada kebocoran apa enggak. Lakukan di keempat rodanya ya, baik depan maupun belakang. Untuk roda belakang dicek juga ketebalan ban dan juga kondisi peleknya apakah ada yang retak atau masih oke. Untuk roda belakang kita nggak bisa ngecek ketebalan kampas karena biasanya untuk roda belakang itu menggunakan rem tromol. Kita hanya bisa mengecek shock breaker ya, apakah masih bagus atau bocor, dan juga per daun yang belakang apakah ada yang patah atau enggak. Itu aja untuk bodi dan kaki-kaki. Kemudian untuk yang kedua adalah pengecekan
interior. Untuk yang kedua adalah pengecekan interior kendaraan ya. Kita cek dulu. Kita cek untuk dashboardnya apakah ada yang rusak atau masih utuh. Terutama biasanya di kisi-kisi AC ini ya. Biasanya kalau nggak bagus dia itu ada yang patah. Kita perhatikan. Kita cek juga untuk steering dan juga instrumen panelnya ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kita cek juga untuk atap-atap ini masih bagus atau sudah banyak yang cacat. Kemudian kita cek juga kursi-kursi atau jok. Ini ketebalan busanya empuk atau sudah keras, dan juga ini bungkusnya ini apakah sudah sobek atau masih utuh. Kita cek dari jok depan, jok tengah, dan juga jok belakang ya. Kita cek semua. Dari dashboard, atap, plafon, atap atau plafon, dan juga jok ya. Dari jok baris depan, jok baris tengah, maupun jok baris belakang. Nah ini jok tengah juga kita cek juga apakah masih utuh atau sudah banyak yang sobek. Ini masih original semua ya, ini contohnya. Perhatikan juga door trim ya. Door trim seperti ini atau cover pintu bagian dalam ini masih utuh, masih ori, ataukah sudah di restorasi atau sudah perbaikan. Kalau ini masih orisinil ya. Usahakan interior itu masih orisinil semua dan dalam kondisi bagus, baik dashboard, atap atau plafon, jok depan, jok tengah, jok belakang, door trim, semuanya usahakan masih bagus dan orisinil. Karena biasanya untuk part-part interior yang slow moving ini lebih susah mencarinya daripada spare part yang fast moving ya, yang di mesin dan kaki-kaki. Untuk yang ketiga, kita melakukan pengecekan mesin ya. Untuk mesin, pastikan mesinnya kering ya. Secara visual, secara fisik kita cek dulu bahwa mesin kering. Untuk mesin diesel ini nozzle-nozzle-nya dipastikan tidak ada kebocoran, bos pomnya kering juga, nggak ada yang bocor. Terus untuk head cylinder, ini kan antara blok mesin dengan head cylinder ini ada packing ya. Pastikan juga bahwa dia kering, nggak ada rembes atau kebocoran. Kemudian radiator, ini penting sekali. Kita buka tutup radiator, tentunya dalam kondisi dingin ya, bukan kondisi panas. Kalau air radiator ini isinya airnya seperti susu bercampur antara oli dengan air radiator, sebaiknya mobil ini nggak usah dibeli karena mesinnya bermasalah. Itu bisa jadi head cylindernya melengkung atau packingnya bocor sehingga butuh biaya perbaikan mesin yang tinggi ya, karena harus stop overhaul atau mungkin sampai overhaul. Itu cirinya. Yang pertama, air radiatornya seperti coklat susu ya, itu bercampur antara air dengan oli. Kemudian saat mesin dihidupkan itu air radiator itu tidak boleh muncrat-muncrat. Kalau dia muncrat-muncrat artinya kondisi mesin kompresinya bocor ya. Biasanya itu dari ring piston atau ring shakernya itu bocor sehingga kompresi bocor dan mengakibatkan radiator muncrat-muncrat. Itu sebaiknya juga nggak usah dibeli. Yang pertama, kalau air bercampur dengan oli. Yang kedua, radiator muncrat-muncrat, itu sebaiknya nggak usah dibeli karena butuh perbaikan yang besar. Kemudian hidupkan mesin. Sekiranya mesin itu pincang, artinya ada masalah dengan mesin ini. Kita coba hidupkan mesin ya lur. Mesin
harus dalam kondisi oke ya. Sekali jreng, sekali starter langsung jreng, artinya mesinnya kondisinya bagus. Tapi kalau untuk menghidupkan harus berkali-kali di starter, itu artinya mesin sudah bermasalah. Perhatikan juga goyangan mesin ya, karena ini kebetulan sampel kita mesin diesel, jadi goyangannya memang lebih besar. Tapi antara mesin yang kondisinya oke dengan mesin yang bermasalah, tentu goyangnya akan beda. Kalau getarannya itu terlalu besar, itu biasanya bisa jadi dari pangkon mesinnya yang sudah rusak, atau dari nozzle yang 4 nozzle ini kalau setelahnya tidak sama, perlu dikalibrasi. Kalau nggak sama itu mesin akan goyang, sehingga perlu dilakukan setel nozzle atau dikalibrasi. Begitu juga kalau bospomnya bermasalah, itu juga mesinnya akan getar. Kemudian untuk mesin berikutnya cek di ini ya, untuk oli. Ini kalau setelah mesin panas, kalau ini banyak keluar jinnya, banyak keluar asapnya, itu artinya mesin sudah ngobos, perlu perbaikan yang lebih. Untuk mesin seperti itu ya lur, yang dicek yang pertama dari radiator, kemudian getaran mesin, kemudian dicek apakah ngobos atau enggak, dan secara visual bisa dicek apakah kering atau kebocoran. Bisa juga untuk kebocoran dicek dari kolong. Berikutnya yang perlu dicek atau pengecekan yang keempat adalah pengecekan kolong-kolong. Kolong terutama di mesin ya, di sektor mesin ini kita cek apakah ada kebocoran atau enggak di kolong-kolong bagian depan ya di mesin. Ini kalau kita lihat dari karter crankshaft depan, kita lihat kering ya lur, nggak ada kebocoran. Begitu juga dengan pompa yang di belakang alternator, kering, nggak ada kebocoran. Artinya mesinnya oke ya, kering ya secara visual karena nggak ada kebocoran. Pengecekan dari kolong samping ini ya lur, pastikan karter belakang nggak ada kebocoran mesin, persneleng maupun gardan ya dari belakang. Kemudian master kopling dan juga power steering, pastikan kering dan nggak ada kebocoran. Kemudian kita cek chassisnya ya, dari depan sampai ke belakang, pastikan utuh dan tidak ada keropos. Ini kita cek kolong belakang ya, chassis, pegas, per, suspensi, dan juga gardan kondisinya utuh ya, nggak ada yang bocor. Berikutnya ya lur, untuk tips mencari atau berburu mobil, yang pertama pengecekan eksterior bodi mobil dan kaki-kaki, kemudian yang kedua pengecekan interior mobil, yang ketiga pengecekan mesin mobil, dan yang keempat pengecekan kolong-kolong ya, kolong-kolong mobil, dan yang kelima atau yang terakhir adalah pengecekan keabsahan surat-surat ya, baik STNK maupun BPKB. Itu dipastikan keabsahannya. Jangan sampai kalian membeli mobil, mobilnya sudah oke, dicek semua secara mesin, secara bodi sudah oke, tapi kalau surat-suratnya bermasalah, tentu kedepannya akan merepotkan sendiri. Jadi pastikan surat-suratnya oke ya. Kalau perlu kita cek fisik di Samsat. Yang pertama kita cek dulu bahwa nomor rangka dan nomor mesin di STNK dan BPKB sesuai dengan nomor rangka yang ada di mobil dan juga nomor mesinnya. Pastikan sama. Kalau perlu bawa ke Samsat, dicek fisik. Oke ya lur, untuk pengecekan berikutnya tentu harus di test drive ya. Setelah pengecekan mesin, pengecekan bodi, pengecekan interior, pengecekan kolong-kolong, dan tentunya kita lakukan test drive untuk mengetahui apakah handlingnya oke apa enggak. Terus ada suara geblodak rusak dari kaki-kaki, itu kan lewat jalan yang rusak atau berlubang, itu kan akan kelihatan apakah kaki-kakinya bagus atau sudah rusak.
Begitu juga untuk kekedapan kabin ya, bisa kita ketahui dengan test drive juga apakah suara dari luar, suara mesin dan sebagainya masuk ke kabin atau enggak. Tentunya perlu kita lakukan test drive ya untuk mengetahui handling kendaraan, visibilitas mengemudi, kondisi kaki-kaki, pengereman, dan juga kondisi mesin ya untuk salip-salip gimana, apakah digas langsung oke tarikannya ataukah berbet, lelep, itu bisa kita ketahui dengan cara test drive. Oke ya lur. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa ya agar kalian mendapatkan mobil yang bagus dengan harga yang wajar. Itu ya lur, tips mencari mobil bekas dari Motovbike Channel. Saksikan terus video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.